Yang Mulia. Aku, Rupa Kenca. Rupa Kenca. Pengkhianat! Lepaskan panah! Serang mereka! Siap, kakak. Sengkang Bablang, kini saatnya kita berhadapan. Rupa Kenca, kamu pikir kau siapa? Ha? Kau pikir kau bisa menang melawan Sengkang Bablang? Ha? Ayo maju, hadapi Sengkang Bablang. Ayo maju, takut. Tidak! Tidak! Prajurit! 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 Hamba Yang Mulia. Cepat panggil Kejar Rupa! Tandu Latu, Tandu Teja, kembali rong! Baik, Yang Mulia. Kejar Rupa, Tandu Latu, dan Tandu Teja, boleh saja kalian menganggap mimpi sebagai bunga tidur. Dan aku tidak perlu merasakan mimpi itu. Tapi perlu kalian ketahui, mimpi tadi sangat mencekam, membuatku berkeringat. Aku yakin, mimpi tadi mengandung suatu peringatan untukku. Kejar Rupa, kamu tentu masih ingat bagaimana Singa Maruta dengan sembunyi-sembunyi melepas panah ke arahku. Setelah Rupa Kenca membongkar rahasia keapasanku. Saya masih ingat, Yang Mulia. Inilah Sewu!
Tetapi pada kesempatan pertama Singamaruta tidak berhasil membunuhku. Tapi dalam mimpi yang mencekam itu, si pemanah gelap itu berhasil. Maaf Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan agar mimpi Yang Mulia tidak menjadi kenyataan? Dari rupa kencah, hadapkan si pengkhianat itu kepadaku. Baik Yang Mulia. Bawa Tandu Latu dan Tandu Teja, dan jangan pulang sebelum kalian menemukan rupa kencah. Titanya Yang Mulia akan kami junjung tinggi. Bagus, pagi sekali kalian harus berangkat dan jangan pulang sebelum menemukan rupa kencah. Paham? Paham Yang Mulia. Cepat, pergi. Kanda Madrim, Ya Dinda. seperti yang pernah saya katakan, pasti ada sesuatu yang menyebabkan Dinda Sukesi ngotot mengekang Danurwenda untuk tidak terlibat dalam pencarian Angling Kusuma. Iya, iya. Dinda terpaksa mengikuti keinginan Dinda Sukesi dan terpaksa bersikap kaku kepada Danurwenda, Kanda. Iya, Kanda mengerti. Tapi untuk apa? Untuk apa lagi? Kalau tidak untuk mengetahui latar belakang sikap keras Dinda Sukesi yang keberatan dengan kepergian Danurwenda ikut mencari Angling Kusuma. Tapi haruskah dengan menekan dan bersikap kaku seperti itu, Dinda Prabu? Dinda tahu. Dinda tahu. Tapi hanya dengan cara inilah Danurwenda akan merasa tertekan. Karena perasaan tertekan yang sengaja saya buat, maka jiwa mudanya akan berontak. Dan bertolak dari inilah akan kita ketahui latar belakang keberatan Dinda Sukesi. Iya, iya, iya. Kanda mengerti. Maka dari itu, Kanda, mari kita lihat saja apa yang terjadi setelah Danurwenda benar-benar merasa tertekan. Iya, iya. Kita lihat saja. Ya, baik. Mari. Mari. Beres, Kakang. Saya akan segera berangkat. Restu Kakanglah yang akan membuat saya berhasil menemukan Hanusara dan membawa Hanusara ke hadapan Kakang. Restuku selalu bersama kalian. Dan bawalah Braja Banyu dan Braja Watu bersamamu, yang sudah menjadi bagian dari kita. Baik, Kakang. Akan saya jemput mereka ke arena latihan. Selamat jalan. Semoga kalian berhasil. Pamit mundur, Kakang. Pamit mundur, Kakang. Silakan. Ayo. Cantrik. Ya Ki. Kamu dan para cantrik yang lain harus menjadi benteng yang kuat. Untuk itu, mulai hari ini aku akan melatih kalian. Akan kubuat kalian menjadi pendekar-pendekar yang tangguh. Bangun! Ya Ki. Ayo, siap semuanya. Siapkan kuda-kuda kalian. Payah. Kuda-kuda kalian buruk. Ayo bangun. Minum obat penawar yang aku buat. Dan besok latihan lagi.
Luar biasa. Kemajuan kalian luar biasa, Brajabanyu, Brajawatu. Terima kasih Kakang Hanucara. Ya. Dan karena kemajuan yang kalian capai inilah Kakang Hanubawa memberi kepercayaan pada kalian untuk mendampingiku mencari Hanusara yang balelo. Terima kasih Kakang. Saya dan Adi Brajawatu akan bahu-membahu membantu Kakang. Iya, Kakang. Dengan kami akan Kakang temukan Hanusara yang balelo itu. Kapan kita berangkat, Kakang? Pagi ini juga. Cepat berkemas. Kita berlomba dengan waktu. Ayo cepat. Baik, Kakang. Terlalu merah. Harus dikurangi. Bagaimana, Den Roro? Sudah? Sudah. Kalian boleh keluar. Bagaimana, Den Roro? Sudah siap? Romo dan Kanjeng Ibu sudah menunggu Den Roro. Haruskah aku ikut ke Kembul Bojono? Kalau memang makan bersama ini akan diakhiri perpisahan. Makan siang bersama ini memang menjadi acara perpisahan dengan Tabib Banyu Mili dan Banyu Aji, Den Roro. Kalau begitu, kamu harus matur pada ibu. Aku tidak bisa datang. Dan aku tidak mau ikut ke Kembul Bojono. Aduh, Den Roro. Bagaimana saya harus menyampaikannya? Saya kesini ini kan untuk menjemput Den Roro. Bukannya untuk kembali ke ruang perjamuan tanpa Den Roro. Tugasmu menyampaikan apa yang harus kamu sampaikan, Laras. Bukan untuk memaksa apa yang tidak ingin kulakukan. Iya, tapi... Sudah sana pergi. Matur kepada Kanjeng Ibu. Apa yang harus kamu sampaikan? Sudah sana pergi. Mohon pamit, Den Roro. Terpaksa aku menahan kepulanganmu. Apa kau bilang? Melati tidak mau ke Kembul Bojono kalau Kembul Bojono ini menjadi perpisahan dengan Tabib Banyu Mili. Kasinggandawu dan Ayu. Ada apa ini? Kenapa Melati menjadi begitu? Ada apa ini? Kenapa Putri Melati belum muncul juga? Itulah Kanda. Melati tidak mau ke Kembul Bojono kalau Kembul Bojononya berakhir perpisahan dengan Tabib Banyu Mili. Loh, makan bersama ini kan memang untuk perpisahan. Untuk menghormati Tabib Banyu Mili dan Banyu Aji yang akan pulang. Itulah yang Den Roro tidak mau, Kanjeng Tumenggung. Lihat itu. Silahkan Tuan, hidangan sudah disiapkan. Apa kata Tabib Banyu Mili dan para sesepuh? Kalau Putri Melati tidak ikut Kembul Bojono, apakah Putri Melati tidak tahu bahwa semua ini untuk menghormati Tabib Banyu Mili yang sudah menyembuhkannya? Lara sudah membujuknya, Kanda. Tapi Melati tidak mau juga keluar dari kamarnya. Akan timbul kesan tidak sopan dan tidak tahu berterima kasih. Kalau sampai Putri Melati tidak ikut Kembul Bojono, Dinda. Dan sebagai orang tua akan malu. Dinda harus menjelaskan ini kepadanya. Baiklah, Kanda. Dinda sendiri yang akan membujuknya. Dinda pamit, Kanda. Ya. Mohon pamit. Pasti ada sesuatu yang membuat Putri Melati menjadi seperti ini. Ada apa? Melati, putriku.
Apa kata tabib Banyumili dan para sepuh nanti kalau Nanda tidak ikut Kembul Bujono? Ini akan berkesan kurang sopan, dan kita bisa dianggap tidak tahu terima kasih. Mohon maafkan Nanda, Bunda. Nanda hanya ingin ikut Kembul Bujono kalau ucapan Romo dan Kanjeng Ibu tidak hanya sekedar Kembul Bujono dan upah berupa pundi-pundi emas pada tabib Banyumili dan putranya. Nanda ini bicara apa? Nanda ingin tabib Banyumili diangkat menjadi tabib Katumenggungan, Bunda. Tabib Banyumili diangkat sebagai tabib Katumenggungan? Iya, Bunda. Dan Banyu Aji diangkat sebagai Pandega Katumenggungan. Nanda, bagaimana Nanda bisa berpikir seperti itu? Tabib Banyumili sudah menyelesaikan tugasnya, dan dia harus cepat kembali ke desanya. Tabib Banyumili bukan sekedar tabib, Bunda. Tapi dia juga mampu membongkar persekutuan jahat yang nyaris menghancurkan Katemenggungan. Apa jadinya Katemenggungan kalau seandainya tabib Taruseka yang bekerja sama dengan Ki Brajageni berhasil menyembuhkan Nanda? Silakan, Raden. Silakan Tuan Tabib. Terima kasih. Katemenggungan akan menjadi milik Taruseka dan berarti milik Brajageni juga. Dan Kakang Banyu Aji juga bukan sekedar anak tabib, Bunda. Dia adalah pendekar mumpuni yang sudah membuktikan kelebihannya. Iya, Nanda benar. Salahkah kalau pendekar setangguh Banyu Aji diangkat derajatnya sebagai Pandega Katemenggungan? Pandangan Nanda mengenai tabib Banyumili dan putranya Banyu Aji benar. Tapi apa Romomu tidak terkejut mendengar permintaanmu yang terlalu berlebihan seperti ini? Permintaan putrimu itu masuk akal, Dinda. Apa yang dikatakan putrimu itu benar. Tabib Banyumili dan Banyu Aji sudah membuktikan bahwa mereka sangat loyal pada Katemenggungan, setia dan tidak mengejar hadiah. Walaupun mereka tahu secara resmi Katemenggungan menjanjikan separuh dari Katemenggungan sebagai hadiah bagi yang bisa menyembuhkan Melati. Tapi kita semua tahu, Tabib Banyumili menolak semua hadiah itu. Iya, Kanda. Jadi usul Melati itu benar. Kita harus memberikan sesuatu yang berarti pada Tabib Banyumili dan Banyu Aji anaknya. Iya. Melati. Iya, Romo. Katemenggungan memang butuh seorang tabib dan pendekar tangguh seperti Banyumili dan Banyu Aji. Romo akan tawarkan usulmu pada mereka. Semoga mereka mau menerimanya. Terima kasih, Romo. Kamu dengar suara itu, Jagat Satria? Iya, saya mendengarnya. Dari mana asal suara itu? Dari sana. Dari sana suara itu datang. Ayo.
Mereka anak buah Ki Wanorodetyo, Raden. Anak buah Wanorodetyo? Benar, Raden. Mereka anak buah Ki Wanorodetyo. Kisanak ini siapa? Dan siapa Wanorodetyo itu? Saya kami Ranujati, Raden. Kenapa mereka lakukan itu? Desa ini dan beberapa desa lain secara berkala harus menyerahkan upeti kepada Ki Wanorodetyo di tempat yang mereka beri nama Pesanggarahan Kiskendo. Kiskendo? Kalau kami terlambat memberikan upeti, maka mereka langsung menyerang kami dan mengobrak-abrik desa. Ki Wanorodetyo tidak pernah mau tahu dengan kekeringan yang melanda desa kami. Apa ada perjanjian tertulis antara penduduk desa ini dengan manusia liar itu? Sehingga warga desa ini wajib mengirim upeti pada mereka. Tidak, Raden. Tapi tradisi itu sudah berjalan turun-temurun dan menyiksa kami. Wanorodetyo dan para manusia liar itu penjajah. Mereka memperbudak kami. Apapun alasannya, Wanorodetyo dan kelompoknya adalah gerombolan pengacau, Raden. Mereka harus ditumpas. Ya, kamu benar Jagat Satria. Mungkin inilah sebabnya kenapa perjalanan kita sampai di sini. Kami Tuo, bisakah kami Tuo tunjukkan di mana Pesanggerahan Kiskendo itu berada? Ya, Bisa, Raden. Saya bisa menunjukkan. Tapi apa tidak berbahaya kalau Raden harus ke sana? kalau para manusia liar itu bebas keluar masuk desa ini, sekarang apa salahnya kalau kami berdua yang gantian masuk ke wilayah mereka? Iya, Raden. Kami tahu, tapi... Sudahlah. Tugasmu hanya menunjukkan tempatnya. Selanjutnya, itu urusan kami. Iya, Raden. Iya. Ayo. Kami mengerti. Gusti Ayu. Gusti. Salindri? Iya, Gusti Ayu. Maaf, saya agak terlambat. Iya, ya sudah. Kalian boleh keluar. Ya? Iya, Gusti. Cepat. Masuk, Salindri. Sudah sana cepat. Jangan ke sini kalau tidak dipanggil ya. Baik. Salindri. Aneh ya, kenapa tiap kali Salindri datang kita disuruh pergi? Ada pembicaraan rahasia kali? So tahu kamu. Ayo. Apa kamu bilang? Bayanaka dan Bayaniki belum berhasil juga menemukan tempat persembunyiannya. Benar, Gusti Ayu. Ini keterlaluan, Salindri. Kalau menemukannya saja mereka tidak bisa, bagaimana Bayanaka dan Bayaniki bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik? Saya tidak tahu, Gusti Ayu. Tidak tahu? Bayanaka, Bayaniki. Kalau tidak salah, mereka itu pembunuh bayaran. Kenapa Bunda berhubungan dengan mereka? Saya benar-benar tidak tahu, Gusti Ayu. Salindri, aku tidak mungkin kembali lagi ke tempat Bayanaka dan Bayaniki. Bahayanya terlalu besar. Aku tidak mau pengalaman burukku terulang lagi. Aku tidak mau ada punggawa atau orang lain yang tahu aku ke tempat Bayanaka dan Bayaniki. Seperti yang pernah terjadi ketika aku ke rumahnya rampak si peramal itu. Iya, Gusti Ayu. Untuk itu, kamu sendirilah yang harus kembali menemui Bayanaka dan Bayaniki dan menekankan agar secepatnya mereka menyelesaikan tugas mereka. Iya, Gusti Ayu. Pangeran Anglingkusuma harus sudah mereka bunuh sebelum Ramaja Gandhi dan Jagat Satria menemukannya. Katakan itu pada mereka. Iya, Gusti Ayu. Ini keterlaluan. Sungguh keterlaluan kalau Bunda sampai punya pikiran sejauh itu. Sekarang ini juga kamu pergi dan jangan pernah kembali. Akan dawuh, Gusti Ayu. Saya akan bawakan kalung atau cincin Pangeran Anglingkusuma sebagai bukti. Saya mohon restu, Gusti Ayu. Ya, berangkatlah. Saya pamit, Gusti Ayu.
Salindri. Hanya dengan mengikuti Salindri, aku bisa mencegah Bayanaka dan Bayaniki untuk melaksanakan tugasnya. Ampuni saya, Kakak. Kenapa kalian tidak punya perhitungan? Maafkan saya, Kakak. Maafkan saya. Saya tidak sanggup melawan pendekar-pendekar itu. Sehingga saya mengajak anak buah saya mundur. Lapor, Kakang. Lapor apa? Kami Tuoran Dujati datang, Kakang. Ia datang bersama 2 pendekar. Apa? Ini pasti 2 pendekar yang menghajar anak buahku. Berani sekali mereka datang. Ayo, kita balas kekalahan kita. Itu mereka, Raden. Itu dia, Kakang. Sudah, jangan takut. Mundur. Jadi kalian pendekar ingusan yang membuat para anak buahku tidak pulang, ha? Lalu mau apa kalian, ha? Hei, kamu perusuh dan membuat onar Wonorodetyo? Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa kau teror penduduk desa? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Dan kalian tidak perlu ikut campur urusanku. Ayo, bunuh mereka. Ayo, ayo. Mundur kalian semua. Cambuk Halilintar. Ya, dari mana dia mendapatkannya? Ya. Mundur. Mundur kalian. Terima kasih beribu terima kasih, Raden. Iya, iya. Ampuni kami, pendekar. Kalian Kami siap dihukum. Gendrawani, sini. Ada apa, Bopo? Sini, sini. Lihat, lihat. Tunggu di luar nih, biar aku masuk sendirian. Iya, Den Roro, saya akan menunggu di luar. Tapi, iya, aku tahu, aku tidak akan lama. Baik, Den Roro. Dan Roro, Maaf, saya kira perpustakaan ini kosong. Saya kira... maaf Dan Roro.
Seharusnya, mungkin saya yang salah. Seharusnya saya tidak ada di sini. Permisi. Tidak apa Banyu Aji. Silahkan, kita akan bersama-sama membaca. Iya. Silahkan. Kok tidak ada? Den Roro mencari buku apa? Tidak, sudah ketemu bukunya. Banyu Aji, kenapa bengong? Den Roro benar-benar akan membaca buku ini? Iya, kenapa tidak? Buku ini tentang ilmu merangkai bunga. Maaf Den Roro, Putri Melati. Tapi maaf, buku yang Den Roro ambil bukan tentang merangkai bunga. Tapi buku ini tentang strategi perang. Oh, ternyata saya salah. Ini kesempatan baik kita untuk membunuh Angling Kusuma, Bopo. Kenapa kamu bilang begitu, Gendrawani? Putri Melati tidak akan bertepuk sebelah tangan. Saya yakin mereka saling jatuh cinta. Lalu, apa hubungannya antara cinta mereka dengan kesempatan membunuh yang kamu katakan itu? Bopo, orang yang dimabuk cinta biasanya akan kehilangan kewaspadaannya. Kita pantau terus perkembangan cinta mereka. Saya akan masuk ketika Angling Kusuma benar-benar terlena, Bopo. Kita lihat saja nanti. Bagus. Kamu pintar. Kenapa lama sekali? Kenapa Bayanaka dan Bayaniki belum juga keluar? Haruskah tetap menunggu di sini tanpa tahu apa yang terjadi? Tidak. Aku harus mendekat. Aku harus mendekat. Mencari dan membunuh Angling Kusuma itu tidak mudah nih. Perlu kesabaran, perlu waktu. Kita tidak mungkin gerabak kerupuk. Saya tahu, Ki. Saya tahu. Kita tidak boleh gerabak gerubuk. Apa jadinya kalau Ramaja Gandhi dan Jagat Satria lebih dulu menemukan Pangeran Angling Kusuma? Apa tidak mubazir? Rencana matang yang sudah kita sepakati. Rencana akan tetap berjalan nih. Tapi kita tak mungkin berangkat malam ini. Kita tak mungkin berangkat. Alasannya? Ini malam sial kami nih. Malam apes kami. Kita tidak mungkin berangkat malam ini. Apapun alasannya. Tangkap dia! Tunggu. Maaf, Bayanaka. Dia ini Raden Danurwenda. Maaf, Raden. Kalau begitu... Hentikan semua. Apapun yang akan kalian lakukan, saya tidak setuju. Walaupun Bunda yang memberi perintah. Maaf, Raden. Semua apa yang saya lakukan demi Raden. Aku tidak akan mengizinkan kamu melakukan semua ini. Mengerti? Hah? Kurang ajar! Jumawa! Prajurit! Hajar dia!
Sukesi dan Nanda dan Nurwenda tidak ikut Kemul Bujono. Ada apa? Kita tinggal saja, Dinda. Kenapa kita harus menunggu yang tidak bisa datang? Kemul Bujono makan bersama itu saat-saat penting, Kanda. Kita hanya benar-benar bisa berkumpul di saat-saat seperti ini. Ya, Dinda benar. Tapi kalau memang tidak bisa hadir, apa boleh buat? Tidak bisa malam ini. Besok masih ada waktu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Dinda Dewi Sukesi dan Nanda dan Nurwenda tidak bisa datang. Ya, Dinda benar. Pasti mereka punya alasan. Tapi Kanda minta, jangan hubung-hubungkan ketidakhadiran mereka dengan sesuatu yang... Iya, Kanda. Dinda tahu. Dinda tidak akan menghubungkannya dengan sesuatu yang tak kita inginkan. Tapi kita harus curiga dengan kepergian Danurwenda yang tanpa pamit itu. Tidak biasanya dia seperti itu, Kanda. Dinda benar. Tapi... Gusti, laporan Gusti, laporan. Laporan apa? Gusti Ayu Dewi Sukesi, Gusti. Kenapa dengan Dinda Dewi Sukesi? Entahlah Gusti, Gusti Ayu mengamuk pada Dayang Salindri, Gusti. Mengamuk? Mengamuk bagaimana? Gusti Ayu membawa cundrik, Gusti. Salindri mau dicundrik. Tenang, Dinda. Tenang. Tiris, kamu tetap di sini. Jaga Gusti Putrimu, jangan kemana-mana. Ngeso akan dawuh, Gusti. Kanda. Bagaimana, Tiris? Apa yang terjadi? Katakan apa yang kau lihat. Saya apa? haruskah saya mengatakannya, Gusti? Katakan, Tiris. Katakan apa yang terjadi. Katakan apa yang kamu lihat. Mengerikan sekali, Gusti Ayu. Mengerikan. Bicara yang jelas, Tiris. Katakan apa yang kamu lihat. Kamu Salindri, gegabah. Berdiri. Kamu tahu apa sebabnya Dinda Dewi Sukesi membunuh Salindri? Tidak tahu, Gusti. Lalu, kenapa Dinda Sukesi menjadi sebrutal itu? Pasti ada alasannya sangat kuat. Kenapa Dinda Sukesi seperti itu? Saya tidak tahu, Gusti. Tapi apa yang saya lihat persis seperti apa yang saya ceritakan, Gusti. Aku harus melihat apa yang terjadi sebenarnya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebaiknya jangan, Gusti. Jangan. Aduh, tapi... Jangan, Gusti. Kenapa, Bunda? Kenapa ini Bunda lakukan? Salindri tidak bersalah. Salindri tidak bersalah, Bunda. Sayalah yang bersalah. Saya yang membunuh Bayanaka dan Bayaniki, yang akan membunuh Kanda Anglingkusuma. Bunda anggap salah. Bayanaka dan Bayaniki akan membunuh Anglingkusuma. Membunuh calon pembunuh Rakandamu Anglingkusuma itu benar, Danurwenda. Tapi membunuh Bayanaka dan Bayaniki yang menjadi suruhan Bunda demi kepastian tahta atas Malwapati salah besar. Bunda membunuh Kanda Anglingkusuma demi tahta Malwapati yang Bunda inginkan untuk Nanda salah besar, Bunda. Salah besar kalau Bunda ingin menyingkirkan pewaris tahta Malwapati. Dan salah besar kalau Nanda harus menduduki tahta yang bukan hak Nanda, Bunda. Dan itu tidak Nanda inginkan sama sekali, Bunda. Danurwenda! Mohon maafkan Nanda, Bunda. Bunda, apa Bunda pikir Nanda senang melihat Bunda harus meringkuk di penjara karena hukuman yang akan Bunda terima kalau Nanda laporkan kepada Romo? Tidak, Bunda.
Nanda tidak akan melaporkan itu kepada Romo. Sudah cukup bagi Nanda menggagalkan rencana Bunda dengan membunuh Bayanaka dan Bayaniki. Dan menyadarkan Bunda atas kesalahan Bunda yang pernah Bunda perbuat. Itu sudah lebih dari cukup bagi Nanda, Bunda. Jadi Nanda tidak akan mengadukan masalah ini pada Ramandamu? Keinginan itu ada, Bunda. Tapi bagaimana dengan Salindri? Mungkinkah Bunda bisa menyembunyikan kematian di Salindri? Kenapa kamu tatap aku seperti itu? Tutup! Salindri? Bunda, Salindri bicara padaku! Bunda, Salindri bicara padaku! Dia bicara padaku! Kenapa? Apa yang terjadi? Gusti Ayu. kenapa Bunda? Ada apa, Bunda? Itu! Ada apa, Bunda? Bunda! Bunda! Kenapa, Bunda? Bunda! Kenapa saya terlempar? Bunda! Kenapa, Bunda? Bunda! Bunda! Kenapa, Bunda? Ini ada yang tidak beres dengan Bunda. Pasti ada makhluk lain yang melakukan pemukulan terhadap saya. Aku harus melihat semua ini. Jangan! Jangan bunuh anak saya! Jangan! Jangan bunuh anak saya! Makhluk halus yang saat ini sedang memperdaya istri dan putra anak Prabu adalah roh jahat kiriman dari orang-orang kelompok hitam yang masuk ke tubuh Salindri, emban istri anak Prabu. Cepat, usir dia. Maaf. Senjata apa yang harus saya gunakan? Nanti akan aku serahkan. Sekarang, cepat tolong mereka. Bunda! Anak Prabu, sudah saatnya anak Prabu menggunakan pedang pencabut sukma. Cepat lakukan, anak Prabu.
hamba, ampuni hamba. Tidak. Nurwenda, Romo, kenapa tidak Nanda panggil Dayang dan para penjaga? Nanda bingung, Romo. Nanda, Iya, Romo tahu. Itu kita bicarakan nanti. Sekarang panggil para Dayang dan para penjaga. baik Romo. Cepat. Tapi mimpi yang sangat jelas seperti itu biasanya menjadi kenyataan. Iya, Kakang. Saya setuju apa yang dikatakan Kakang Rupa Kenca. Karena mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Iya, Kakang. Benar. Lalu, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus pindah dari sini, Kang. Benar, Kakang. Kita harus pindah dari sini, Kakang. Kami setuju, Kakang. Kita harus pindah dari sini. Kenapa harus pindah? Mimpi itu menunjukkan bahwa keberadaan kita di gua ini sudah diketahui. Maukah kita terjebak di sini seperti yang terjadi dalam mimpi Kakak? Tidak. Tentu saja tidak. Tapi, kemana kita harus pindah? Kita tidak mungkin ke Songgolangit lagi. Songgolangit bukan tempat satu-satunya, Kang. Kita masih bisa mencari tempat yang lain. Iya, kamu benar Rupa Kenca. Kita memang harus cari tempat itu. Malam ini juga, pencarian tempat itu harus kita lakukan. Katakan padaku, siapa yang akan membalaskan dendamku? Siapa yang akan bisa membalas kematian dengan kematian? Siapa yang akan membunuh Banyu Aji dan Banyu Mili yang membuat suamiku dihukum mati? Siapa? Tarupala, Bu. Tarupala yang akan membalas kematian dengan kematian. Tarupala anakku. Iya, Bu. Sayalah yang akan membuat perhitungan. Nyawa harus dibayar nyawa, Bu. Tarupala, kemana saja kamu? Kalau kamu ada, bapakmu tentu masih ada. Tarupala! Jangan khawatir, Bu. Saya yang akan balas dendam. Akan saya bunuh tapi Bayu Mili dan Bayu Aji anaknya itu. Dari mana kamu tahu? Yang menyebabkan bapakmu dihukum mati adalah Tabib Banyu Mili. Dari mana? Istri Kribraja Geni, Ibu. Istri Kribraja Geni yang memberitahu saya. Ia juga dendam pada Tabib Bayu Mili dan Banyu Aji. Jangan khawatir, Ibu. Saya akan mencari kesempatan untuk membunuh mereka. Dengan ilmu pedang yang saya kuasai.
dan dengan ilmu halimun yang saya miliki, serta 2 sahabat yang sangat tangguh, akan dapat menemukan mereka, Ibu. Doakan saya, Ibu, agar dapat membunuh mereka. Akan saya doakan, nak. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Di taman, Bopo. Saya bisa mengejarnya ke taman itu sekarang juga, Bopo. Itu tempat terbuka. Jangan sekali-sekali temui Angling Kusuma di tempat terbuka. Kenapa, Bopo? Tunggu sampai mereka berada di tempat tertutup. Ayo, mau kemana lagi? Sini, lihat itu. Bangunan di tengah taman itu memang tidak perlu tertutup. Bagaimana? Tapi bagaimanapun juga tempat itu lebih tertutup dibanding taman yang terbuka itu. Iya, Bopo. Iya. Banyuaji, Iya, Putri. kau tahu apa sebab ku ajak kamu ke sini? Tidak. Saya tidak tahu, Putri. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan, Banyuaji. Tidak, Putri. Tidak akan kuberi kesempatan kamu bicara. Lihat, Bopo. Ada yang mendahului kita. Lihat tadi. Kamu dulu yang harus mati, Banyuaji. Dengan apa kamu bisa sampai ke sini? Aji Halimunan yang membuat aku sampai ke sini tanpa diketahui oleh para penjaga. Biar aku selesaikan. Siapa kamu? Dan mau apa kamu? Aku Tarupala, anak tunggal tabib Taruseka. Yang dibunuh karena ulah tabib Banyumbili, bapakmu, Banyuaji. Aku datang untuk balas dendam. Bunuh Banyuaji! Bopo Taruseka. Bopo, aku membutuhkan senjata yang pernah Bopo janjikan. Bopo Taruseka. Pedang 3 nyawa. Lagi-lagi kita kehilangan kesempatan untuk membunuh Angling Kusuma, Bopo. Iya. Kamu benar, Gendrawani. Tapi jangan khawatir. Kesempatan itu pasti akan datang lagi. Lihat itu. Lihat. Tuan Putri, sudah.
Semuanya sudah berakhir. Ya, semuanya memang sudah selesai, Banyu Aji. Temenggung, singkirkan mayat-mayat itu. Ayo singkirkan, semua. Ibu, Anakku, Tapi lain kali kamu harus memanggil para penjaga. Mohon maafkan saya, Kanjeng Tumenggung. Saya... tidak apa. Kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. maafkan Nanda, Romo. Nanda sampai lupa memanggil penjaga. Sudahlah. Nanda tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bunda. Nanda baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Ajak putrimu masuk, Dinda. Kanda mau bicara sesuatu yang penting dengan Banyu Aji. Baik, Kanda. Ayo. Kalau begitu, saya pamit mundur, Kanjeng. Tidak, Ki. Kita akan bicara bertiga. Di sana kita akan bicara. Mari. Kamu akan mendampingi aku ke medan perang. Perang? Tumenggung akan membawa saya ke medan perang. Iya. Mohon maaf, Kanjeng Tumenggung. Mungkinkah saya menjadi pendamping Kanjeng Tumenggung di medan perang? Saya hanyalah... Kamu tidak ingin tahu dengan siapa kita akan berperang? Iya, Kanjeng Tumenggung. Dengan siapa Kanjeng Tumenggung berperang? Duduklah. Aku Senopati Udan Tinalang, Banyu Aji. Katumenggungan ini di bawah Kadipaten Udan Tinalang. Dan Kadipaten Udan Tinalang itu sendiri termasuk wilayah Kerajaan Parangurbajo. Maaf, Kanjeng Tumenggung. Dengan negara mana Paranggubajo berperang? Dengan musuh lama. Yang sebenarnya masih saudaraku sendiri. Parang Sabrangan. Yang senopati perangnya adalah Tumenggung Gagakseto. Saudaraku sendiri. Adikku sendiri. Tidak mungkinkah Parang Sabrangan dan Paranggubajo berdamai, Gusti? Sudah tidak mungkin lagi. Kami tidak mungkin lagi berdamai. Banyu Aji. Iya, Kanjeng Tumenggung. Tolonglah aku. Bantulah aku membuka gelar perang. Karena gelar perangku selalu dapat dibaca oleh Gagakseto adikku. Saya tidak mengerti. Kenapa Kanjeng Tumenggung mempercayai saya sebagai pendamping? Kamu boleh bernama Banyu Aji dan menyembunyikan kelebihanmu itu, Banyu Aji. Tapi berperang bersamamu, aku akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah aku dapatkan selama ini. Maka dari itu, dampingilah aku, Banyu Aji. Lihat itu, Kakang. Kenapa harus padepokan lagi yang kita temukan? Apa tidak ada yang lain? Menundukkan padepokan sama dengan menguasai murid dan gurunya, Kakang. Apa ruginya memperoleh dua sekaligus?